Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai creative accounting dan tax planning. Perkenalkan, saya Tasya Azahra, NPM saya 0221191167. Definisi creative accounting. Creative accounting merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh akuntan yang menggunakan pengetahuannya tentang standar akuntansi untuk memanipulasi angka yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan tax planning merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar aturan hukum atau aturan perpajakan yang berlaku. Kemudian teori egoisme. Teori etika egoisme menurut Agus 2019 bahwa makna hidup setiap orang adalah untuk merealisasikan kepentingan diri secara individu. Teori etika egoisme ini dikaitkan dengan creative accounting dan tax planning. Creative accounting merupakan tindakan yang tidak etis karena creative accounting merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh akuntan yang menggunakan pengetahuannya tentang standar akuntansi untuk memanipulasi angka yang ada dalam laporan keuangan. Berdasarkan teori etika egoisme, yaitu bahwa setiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Hal tersebut sama halnya seperti akuntan yang melakukan creative accounting. Creative accounting dapat merekayasa angka laba dalam laporan keuangan yang dapat memberikan kesan yang baik pada pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, sehingga menguntungkan perusahaan dan creative accounting akan mendapatkan bonus atas kinerjanya. Sedangkan tax planning merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak perusahaan tersebut. Tax planning dikatakan tidak etis apabila termasuk dalam creative accounting dan menekan beban pajak secara ilegal dengan melanggar aturan-aturan perpajakan yang berlaku sehingga berdampak pada sanksi hukum. Yang selanjutnya adalah teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme ini, menurut Sukrisna Agus pada bukunya Etika Bisnis dan Profesi, menyatakan bahwa teori ini menekankan pada kepentingan kelompok ataupun masyarakat. Creative accounting merupakan tindakan yang tidak etis berdasarkan motivasi manusia dalam memperoleh kebahagiaan duniawi melalui sesuatu tindakan yang memiliki dampak yang baik bagi sebanyak-banyaknya anggota kelompok ataupun masyarakat. Sedangkan dalam creative accounting ini, manfaat yang dapat dirasakan hanya pada kelompok tertentu saja, ataupun dalam hal ini merupakan pihak perusahaan. Penyalahgunaan creative accounting ini sering juga digunakan dalam manajemen laba ataupun penghindaran pajak, sebagaimana yang disebutkan oleh Yulfian Alfi 2021 pada website kumparan.com. Salah satunya adalah tax planning. Tax planning ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan termasuk kegiatan creative accounting juga. Ketika dalam prosesnya ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan teknik-teknik yang digunakan ataupun celah-celah regulasi. Dan dalam penyusunan laporan keuangan, seharusnya akunting ataupun pihak manajemen perusahaan melakukannya dengan tetap melihat pada dan mengacu pada etika profesi akuntan, yaitu diantaranya tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis. Baik, selanjutnya adalah teori deontologi. Apa itu teori deontologi? Nah, teori deontologi ini merupakan pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Teori ini lebih menekankan pada kewajiban seseorang dalam berperilaku yang sesuai dengan tanggung jawabnya, atau disebut juga dengan kewajiban mutlak setiap orang. Dalam arti lain, dalam teori deontologi, suatu tindakan dapat dikatakan etis apabila seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang creative accounting dan tax planning. Jika dilihat dari teori deontologi, apakah creative accounting dan tax planning ini merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan etis atau tidak etis? Yang pertama akan saya jelaskan terkait creative accounting. Seperti yang kita tahu bahwa creative accounting ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan tertentu dengan mengabaikan kejujuran dari informasi yang disajikan. Nah, menurut kami, jika dilihat dari teori deontologi, maka creative accounting merupakan tindakan yang tidak etis atau keluar dari etika. Mengapa? Karena akuntan tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan tidak baik, tidak mengikuti peraturan,
dan tanggung jawabnya sebagai profesi akuntan. Nah, dilihat dari teori deontologi ini, akuntan tersebut telah melalaikan kewajibannya sebagai profesi akuntan untuk dapat berperilaku atau bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang akuntan. Oleh karena itu, saya menilai bahwa tindakan ini menjadi tidak etis jika dilihat dari teori deontologi. Yang kedua adalah tax planning. Kita tahu bahwa tax planning ini dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa melanggar aturan hukum atau aturan perpajakan yang berlaku saat itu. Menurut saya dan menurut kami, jika dilihat dari teori deontologi, maka tax planning ini merupakan tindakan yang etis. Mengapa? Karena orang tersebut berusaha untuk melaksanakan tugasnya, yaitu dengan meminimalkan beban pajak perusahaan dengan tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Berbeda jika orang tersebut melaksanakan tugasnya dengan melanggar aturan perpajakan, maka tindakan tersebut dikatakan tidak etis jika dilihat dari teori deontologi. Namun, karena tax planning ini adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan, maka tindakan ini dapat dikatakan sah atau etis. Selanjutnya, saya Deswita Maharani dengan NPM 0221191187 akan menjelaskan mengenai teori teonom. Teori teonom mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah atau Tuhannya. Teori ini menekankan bahwa tindakan dapat dikatakan etis apabila sesuai dengan tujuan manusia atau sesuai dengan kodrat manusia. Atau dalam arti lain, perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab sucinya. Kemudian, hubungannya dengan creative accounting dan tax planning dalam teori teonom. Creative accounting sendiri dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban perpajakan data keuangan yang direkayasa untuk mendapatkan pinjaman bank atau menjaga kepercayaan yang diberikan oleh bank, memperdaya para pemegang saham agar terkesan mendapatkan laba yang maksimal, dan beberapa tujuan lainnya sesuai dengan strategi perusahaan. Maka berdasarkan teori teonom, tindakan creative accounting dianggap tidak etis karena adanya perilaku kurang moral dan tidak sesuai dengan aturan dan perintah Allah untuk selalu mengerjakan sesuatu sesuai dengan teknik dan standar profesional yang sudah ditetapkan. Kemudian, perilaku tax planning. Tax planning merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang memang sudah jelas diatur dalam peraturan undang-undang perpajakan dan tidak menimbulkan disput antara wajib pajak dan otoritas pajak. Maka berdasarkan teori teonom, tindakan tax planning dianggap tidak etis karena melanggar agama. Yang dalam agama sendiri dianjurkan untuk memberikan apa yang kita punya untuk membantu sesama. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku McG menjelaskan bahwa dalam berbagai agama, baik Islam, Kristen maupun Katolik, pembayaran pajak diperbolehkan dan dianjurkan. Maka jika tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang seharusnya, maka itu disebut tindakan yang tidak beretika dan bertentangan dengan agama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.